Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Semoga kita semua tetap sehat di hari yang baru Tuhan berikan. Hari ini Kamis tanggal 24 Oktober 2024. Seperti biasanya dari Bukit Sion Makale, kami akan menyampaikan firman Tuhan yang terdapat dalam Ibrani pasal 7 ayat 1 sampai 10. Sesuai bacaan Gereja Toraja. Namun sebelum membacanya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami di dalam Yesus Kristus, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua, sehingga boleh dibangunkan dengan tubuh yang kuat dan segar pagi ini. Namun sebelum kami melakukan tugas pekerjaan kami hari ini, kami akan rindu membaca dan merenungkan firman-Mu untuk mendasari seluruh aktivitas kami hari ini. Oleh karena itu, ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Ibrani pasal 7 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Kristus dan Melkisedek. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Camkanlah betapa besarnya orang itu yang kepadanya Abraham, bapa leluhur kita, memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut persepuluhan dari umat Israel, yaitu dari saudara-saudara mereka, sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham. Tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia, walaupun ia adalah pemilik janji. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Dan di sini manusia panah menerima persepuluhan, dan di sana ia yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup. Maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaraan Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan, sebab ia masih berada dalam tubuh bapa leluhurnya ketika Melkisedek menyongsong bapa leluhurnya itu. Amin.
Tema bacaan firman Tuhan pada pagi yang indah ini yaitu kualitas hidup orang percaya. Kualitas hidup orang percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kata kualitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terambil dari dua suku kata, yaitu satu, tingkat baik buruknya sesuatu. Dua, derajat atau taraf kepandaian melalui kecakapan. Jadi, kualitas hidup seseorang adalah merupakan pribadi yang baik dalam bentuk tingkah laku seseorang sebagai warga masyarakat atau warga negara yang dapat dijadikan teladan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui bacaan kita pagi ini, penulis Ibrani menunjukkan bahwa Melkisedek memerintah di wilayah Yerusalem. Melkisedek dapat berupa sebuah nama jabatan, disebut seorang raja dan imam Salem di Kanaan yang menyembah Allah yang Maha Tinggi. Melkisedek dalam bahasa Ibrani berasal dari kata malak, yaitu raja, dan sedek, yaitu kebenaran atau keadilan. Salem merupakan sebuah singkatan dari Yerusalem yang berarti shalom atau damai sejahtera. Nama tersebut memiliki arti yang khusus dalam konteks mesianis, yang mana Sang Mesias adalah imam raja yang membawa kebenaran, keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan. Ia adalah seorang raja kebenaran dan karenanya menerima penghormatan dari Abraham. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, belajar dari kualitas hidup Melkisedek yang melambangkan keadilan atau kebenaran dan damai. Demikian pun juga bagaimana hidup orang-orang percaya dipanggil untuk memberi warna pada dunia dalam mewujud nyatakan kebenaran, keadilan, dan damai sejahtera. Melkisedek sudah menunjuk kepada apa yang dimulai oleh Imam Besar Surgawi, yaitu Yesus, dan dijamin selalu akan tetap ada kerajaan Allah. Oleh karena itu, saudara-saudara, hendaklah iman kita juga selalu tertuju kepada Yesus yang telah memberi jaminan kehidupan itu. Ketika landasan kehidupan kita adalah Kristus, maka misi Kristus itu bisa kita nyatakan pada dunia ini. Sebagai orang-orang percaya, kita dapat memperoleh pengharapan, kekuatan, dan keberanian pada masa kini. Kita dipanggil untuk melakukan prinsip-prinsip hidup orang beriman melalui berbagai aspek kehidupan agar kerajaan Allah dalam kehidupan dan pelayanan kita masing-masing secara menyeluruh, yaitu jasmani dan rohani. Apabila orang percaya dan gereja melakukan hal ini, maka kita adalah merupakan gereja Kristus dan memiliki pengaruh yang positif
dalam menyelamatkan, memulihkan, menolong, dan menyegarkan setiap orang dalam lingkungan kita, kapan dan di mana saja. Semoga Roh Kudus menolong kita untuk tetap menampakkan kualitas hidup orang beriman mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur atas lawatan firman-Mu kepada kami saat ini. Semoga kami tetap menampakkan kualitas hidup sebagai orang-orang beriman. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk kami sebagai anggota Jemaat Sion Makale dan sesama kami yang sedang sakit, baik yang sedang dirawat di rumah mereka maupun yang sedang dirawat di rumah sakit. Secara khusus hamba-Mu Bapak Pendeta Octavianus Banne Padang yang sementara dirawat di rumah sakit Stella Maris Makassar. Tuhan, tiliklah dan sembuhkanlah mereka dari penyakitnya. Berkatilah tangan para medis dan dokter. Berkatilah obat dan makanan yang dikonsumsi. Semoga menjadi sarana kekuatan dan kesembuhan bagi mereka. Kami juga mendoakan semua orang tua kami yang sudah lanjut usia dan tak berdaya lagi, baik sebagai anggota Jemaat Sion Makale maupun sesama kami dimanapun mereka berada. Berikan kekuatan baik jasmani maupun rohani. Kami juga berdoa bagi mereka yang berduka cita. Hiburkanlah mereka sehingga mereka tidak larut dalam duka cita. Tuhan, kami berdoa untuk tugas dan pekerjaan kami masing-masing. Demikian juga anak cucu kami yang sementara menuntut ilmu, mulai dari taman kanak-kanak sampai ke perguruan tinggi. Tuhan, berkatilah mereka dalam pendidikannya masing-masing. Begitu juga bagi anak-anak kami yang sementara mencari pekerjaan. Karuniakanlah pekerjaan bagi mereka sesuai dengan disiplin ilmu mereka. Tuhan, kami berdoa buat pemerintah kami mulai dari pusat hingga ke daerah-daerah, khususnya pemerintah kami di Kabupaten Tanah Toraja. Berkati bupati dan wakil bupati dalam menjalankan roda pemerintahan. Kami berdoa buat para hamba-hamba Tuhan sebagai pembawa berita keselamatan di tengah-tengah dunia ini. Beri kekuatan dan kesehatan yang cukup. Kami berdoa buat kedua hamba-Mu sebagai pendeta di Jemaat Sion Makale, Ibu Pendeta Yusniati Puntu dan Bapak Pendeta Octavianus Banne Padang. Bahkan kami sebagai penatua dan diaken, juga sebagai pengurus OIG Jemaat Sion Makale, berikan kekuatan dan kesehatan kepada kami semua untuk menjalankan seluruh program yang sudah ditetapkan demi pertumbuhan dan kedewasaan iman jemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Demikianlah ibadah yang kami sampaikan dari atas Bukit Sion Makale. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita.